Baik, selamat siang Pak Yoga beserta dosen pengampu lainnya. Perkenalkan nama saya Gregorius Aryo Bismogo dengan nomor mahasiswa 2209078887. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema seksualitas. Baik, kita sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian apa itu seksualitas. Jadi seksualitas merupakan pengetahuan yang membahas mengenai seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dan masyarakat, serta berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia sebagai makhluk seksual. Dan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan juga dimensi kultural. Pertama yaitu mengenai dimensi biologis, mengenai seksualitas. Jadi pada dimensi biologis ini seksualitas membahas mengenai alat seksual dan organ reproduksi secara dimensi biologis ya ini ya. Jadi hal-hal yang dibahas yaitu mengenai bagaimana cara memfungsikan organ tersebut dengan optimal sesuai dengan penggunaannya serta bagaimana cara untuk menjaga kesehatan dari organ reproduksi tersebut. Kemudian ada dimensi psikologis mengenai seksualitas. Jadi secara dimensi psikologis, seksualitas membahas mengenai bagaimana cara menjalankan fungsi makhluk seksual, baik mengenai identitas peran atau jenis dalam aspek psikologis seperti emosi, motivasi, dan perilaku terhadap seksualitas itu sendiri. Ini membahas ke psikolognya orang ya. Kemudian pandangan seksualitas dari dimensi sosial. Dimensi sosial membahas mengenai bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan relasi antar manusia, serta pengaruh seksualitas dalam lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas dan membentuk perilaku seksual. Jadi pandangan masyarakat mengenai seksualitas tersebut. Kemudian ada dimensi kultural, yaitu dimensi yang membahas mengenai seksualitas yang menjadi bagian dari kultur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat maupun suatu kelompok tertentu. Kan ada banyak tuh budaya-budaya di Indonesia yang dapat kita bahas mengenai dimensi kultural dari seksualitas, kayak beberapa daerah yang ada daerah yang melegalkan jenis kelamin yang tidak umum, tidak ada di tempat-tempat umum, seperti ada yang cowok semi cewek dan lain-lain. Dan juga ada daerah juga yang melegalkan eh, pernikahan sesama jenis dan lain-lain. Terus kita akan membahas apa itu seks. Seks merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Manusia pada dasarnya memiliki dua jenis kelamin. Jadi secara umum manusia itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan kromosom XX dan juga perempuan dengan kromosom YY. Kemudian apa sih gender itu? Gender itu merupakan konstruksi atau pandangan sosial persepsi masyarakat terhadap suatu jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang. Jadi mengenai gender ini juga ada sangkut pautnya dengan pandangan masyarakat sekitar ya, seperti kayak misalnya ada berbagai permasalahan tentang contohnya kayak perempuan tuh harus seks gimana, laki-laki harus seks gimana. Terus juga ada kasus kayak kalau laki-laki harusnya suka ke perempuan, namun juga ada kasus yang eh, apa ya gimana ya, kayak ternyata ada laki-laki yang suka laki-laki. Itu jadi pandangan masyarakat, menimbulkan banyak persepsi yang menjadi pro dan kontra. Kemudian saya akan membahas mengenai tahapan seksual. Tahapan seksual itu dimulai dari tahap oral. Itu ya, ada gambar seorang bayi yang sudah mulai memasukkan sebuah makanan atau benda-benda yang ditemuinya di sekitarnya, kemudian dimasukkan ke mulut, terus dia bisa merasakan sesuatu. Kemudian lanjut ke tahap anal, di mana
itu ada gambar bayi yang sebenarnya ceritanya itu bayi sedang buang air besar, jadi mengeluarkan dia sudah bisa merasakan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Kemudian tahap balik itu dimana seorang anak, dua anak yang paham belum tentang perbedaan kami, jadi mulai paham mengenai apa jenis kami yang dia punya. Kemudian juga tahap laten dimana dia sudah merasakan ketertarikan dengan lawan jenis. Itu ada cowok cewek yang lagi entah itu menyandar atau gimana. Kemudian ada tahap genital, seperti tahapan yang paling terakhir itu, tahapan yang tinggal mulai beranjak remaja hingga meninggal. Pertama saya akan membahas mengenai tahapan oral. Tahapan oral secara umum adalah tahap di mana manusia, khususnya seorang bayi, mulai memasukkan benda di sekelilingnya ke dalam mulutnya dan merasakannya. Jadi dia sudah mulai bisa menemui barang-barang yang bisa dia masukin ke mulutnya, terus dia bisa ngerasain bagaimana rasa dari benda tersebut. Kemudian tahapan anal merupakan tahap di mana manusia, khususnya bayi, mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya seperti buang air besar dan buang air kecil. Jadi dia sudah bisa merasakan isi perutnya akan keluar gitu ya. Kemudian tahapan balik dimana tahapan ini merupakan tahap di mana manusia mulai mengidentifikasi dirinya, khususnya dari jenis kelamin yang dimiliki. Jadi dia mulai sadar, oh aku ini laki-laki, oh aku ini perempuan. Kemudian tahapan laten yaitu tahap di mana manusia mulai mengarahkan energi seksual dalam dirinya saat sedang melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan seksualitas. Jadi dia tidak bisa memikirkan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai aura seksual yang ada dalam dirinya, meskipun sedang melakukan kegiatan seperti bermain atau jalan-jalan atau gimana gitu. Jadi udah mulai merasakan birahinya. Kemudian tahapan genital itu adalah tahap manusia dari pubertas, dewasa hingga meninggal, seperti kayak menstruasi, mimpi basah, terus mulai dewasa perubahan pola pikir hingga tua nanti, terus akhirnya meninggal. Ini ada gambar dari bayi, kemudian berubah menjadi seorang anak kecil, kemudian menjadi seorang pria remaja atau dewasa. Ini cuma ada jenggotnya, berarti ini dewasa ya. Kemudian sudah jadi kakek-kakek atau menunggu habis usianya. Dan tahapan manusia akan berjalan berulang sesuai bertambahnya usia manusia. Jadi ya. Terus apa aja sih contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan seksualitas? Saya akan mengambil dua kasus, yaitu kasus mengenai seks bebas dan pelecehan seksual di usia di bawah umur. Sebelumnya saya akan menjelaskan singkat apa sih seks bebas itu. Seks bebas itu merupakan tindakan hubungan intim atau hubungan badan atas hasrat seksual kepada lawan jenis yang dilakukan di luar ikatan pernikahan atau hubungan legal. Jadi dilakukannya sama, misalnya seorang laki-laki melakukannya bukan sama istrinya atau emang masih pacaran gitu. Saya ambil contoh kasus seks bebas dari YouTube Kompas TV pada 3 Juni 2021. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cindy Sestiarani. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelidiki warga negara. Ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan itu. Teridentifikasi buruan warga negara ini buruk. Selamat sore. Gabung bersama komunitas warga negara asing yang terlibat. Berita ini itu menjelaskan mengenai ada suatu kasus viral mengenai pesta seks yang dilakukan oleh warga negara asing di Bali. Mereka adalah warga dari Jerman, melakukan pesta seks di Bali. Terlibat dari yang menjaga. Sebenarnya semakin parahnya dalam pesta seks itu mereka dokumentasikan dan dipublish di media sosial TikTok mereka. Ketika menginap di satu tempat. Ya. Dari kasus ini tuh saya menyimpulkan
bakal kasus tindakan yang dilakukan warga negara asing tersebut menyalahi moral yang ada di Indonesia, mana seharusnya warga negara, terutama warga negara asing itu bisa beradaptasi dengan moral yang di Indonesia, dimana kayak kita tuh harus menghindari seks bebas, kita juga harus kok bisa ya nggak melakukannya itu sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu sudah menyalahi moral yang ada di Indonesia. Dan kasus kedua yaitu kasus mengenai pelecehan di bawah umur. Ini terjadi di Trenggalek dan saya ambil beritanya dari Kompas TV 30 Agustus 2022. Maaf, saya tipu mengenai sumber beritanya. Seharusnya ini dari Tribun Jatim dan Kompas TV. Saya lupa mengubah. Jadi kasus ini tuh bermula kayak terjadi pertemuan antara para pelaku dengan salah satu teman lama pelaku yang dan lain adalah sang korban yang masih berumur 15 tahun. Awalnya tuh dimabukin dulu ya, diminumin hingga mabuk, kemudian dipakai oleh dua orang tersebut. Ini tidak merupakan salah satu tindakan yang tidak bermoral, karena ini sudah jatuhnya lebih ke penyerangan dan juga pemerkosaan, serta masih banyak lagi. Ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih untuk terlebih makin parahnya ini dilakukan ke korban yang masih di bawah umur, masih 15 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pelaku ini sudah melakukan tindakan yang merusak masa depan dari sang korban sendiri. Ini merupakan contoh tindakan yang nggak bisa irreversible ya, maksudnya tindakan yang udah nggak bisa dibalikin waktunya, terus nggak bisa dibenerin bagaimana, udah nggak bisa. Ini udah tindakan perusakan masa depan. Demikian dua kasus yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan kalimat, mohon maaf. Saya Gregorius Arya Bismoko mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.